Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lang Samudra New. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Saya doakan dari Mekah Al Mukarramah, semoga saudaraku semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, rizki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai akan dibukanya kembali Masjidil Haram untuk para jamaah haji maupun para jamaah umroh. Yang mana kita tahu bahwa Masjidil Haram beberapa bulan ini telah ditutup untuk para jamaah haji maupun para jamaah umroh. Seperti apa kelanjutannya? Simak terus perjalanan saya sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Sungguh suatu kabar yang sangat menggembirakan bagi umat Islam dimanapun Anda berada, perihal akan dibukanya kembali Masjidil Haram untuk para jamaah haji maupun para jamaah umroh. Bisa diibaratkan seperti halnya mulut dan hidung kita yang kemudian dibekap dan kemudian dilepaskan bekapannya sehingga kita bisa bernapas dengan lega dan terasa plong. Perihal akan dibukanya kembali Masjidil Haram untuk para jamaah haji maupun para jamaah umroh ini, ada beberapa tahapan yang akan dilalui. Baik, kita akan bahas satu persatu seperti apa tahapan-tahapan yang akan dilalui perihal pembukaan Masjidil Haram untuk para jamaah haji maupun para jamaah umroh ini. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu mengizinkan warga untuk menunaikan umroh dari dalam kerajaan mulai hari Minggu 17 Safar 1442 Hijriah atau tanggal 4 Oktober 2020 Masehi dengan tarif 30% atau 6.000 jamaah umroh per hari dari daya tampung yang memperhitungkan tindakan kehati-hatian kesehatan Masjidil Haram. Di tahap pertama ini berarti hanya dikhususkan untuk para calon jamaah umroh yang berasal dari wilayah Saudi saja. Pastinya hal ini mencakup untuk warga asli Saudi Arabia maupun warga pendatang, baik itu TKI, TKW ataupun para pendatang dari negara-negara lain yang sudah tinggal atau bekerja atau yang menetap di wilayah Saudi Arabia sampai detik ini. Menurut informasi yang saya dapatkan dari sahabat saya, bahwa untuk bisa mengikuti seleksi calon jamaah umroh ini kita harus mendownload aplikasi untuk mendaftar supaya kita diterima dan bisa mengikuti kuota 6.000 jemaah umroh per hari. Dan insya Allah dalam waktu dekat aplikasi yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon seleksi jamaah umroh ini akan diluncurkan beberapa hari ke depan. Semoga kita beruntung bisa mengikutinya. Baik, kita memasuki tahap kedua, di mana di tahap kedua ini kerajaan Saudi Arabia mengizinkan warga untuk menunaikan umroh dari dalam kerajaan untuk melakukan kunjungan ke Masjidil Haram dan sholat bagi warga dari dalam kerajaan Saudi Arabia terhitung mulai hari Minggu 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan tarif 75%
atau 15.000 jamaah per hari sampai 40.000 jamaah per hari. Untuk tahap kedua ini masih dikhususkan untuk warga yang tinggal di Kerajaan Saudi Arabia. Dan di sini untuk kuotanya sudah ada penambahan yang tadinya 30% menjadi 75%. Yang tadinya bisa menampung 6.000 jemaah umroh per hari, sekarang di tahap kedua ini bisa dipertambah lagi dengan 15.000 jemaah per hari sampai 40.000 jamaah per hari. Untuk tahap ketiga, yaitu Kerajaan Saudi memberikan izin umroh, membolehkan kunjungan atau ziarah dan sholat bagi warga dari dalam dan luar kerajaan. Terhitung mulai hari Ahad 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah sampai dengan pengumuman resmi berakhirnya pandemi corona atau lenyapnya bahaya sebesar 100%, yang mana di hari ini atau di tahap ini bisa menampung 20.000 jamaah per hari. Sungguh suatu hal yang sangat menggembirakan bagi setiap warga atau perorangan yang bisa mengikuti dari tahap pertama sampai tahap ketiga ini. Maka dari itu banyak-banyak amarah berdoa dan jaga kesehatan supaya kita bisa melaksanakan ibadah umroh secara tertib. Untuk tahap keempat, yaitu Kerajaan Saudi mengizinkan pelaksanaan umroh, melaksanakan kunjungan dan sholat bagi warga dan penduduk dari dalam dan luar kerajaan 100% dari kapasitas alami Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika otoritas yang berwenang memutuskan bahwa risiko pandemi akan hilang. Untuk kedatangan para peziarah dan pengunjung dari luar kerajaan akan bertahap dari negara-negara di mana Kementerian Kesehatan memutuskan bahwa tidak ada risiko kesehatan terkait pandemi corona. Sumber yang bertanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri menyerukan kepada para peziarah, jamaah, dan pengunjung untuk mematuhi langkah pencegahan, menerapkan instruksi dan persyaratan kesehatan, mengenakan masker, dan menjaga jarak aman dan tidak saling bersentuhan. Jadi, dihimbau kepada para calon jamaah umroh yang telah masuk seleksi untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Itulah beberapa tahapan-tahapan yang akan dilalui Kerajaan Saudi dalam membuka dua masjid suci yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa melaksanakan pelaksanaan ibadah umroh ini secara tertib dan sukses. Baik, kita akan mereview sedikit hal-hal yang ada di New Masjidil Haram pagi ini, di mana saat ini terlihat cleaning service sedang beraktivitas membersihkan lantai di ruang seremoni, di mana di ruangan ini berbanding lurus ke arah Ka'bah, yang mana Ka'bah bisa dilihat dengan jelas dari tempat ini. Bisa kita lihat begitu megahnya bangunan New Masjidil Haram ini dengan arsitektur yang sangat mewah dengan lampu-lampu hias dinding yang sangat megah. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat saudaraku semua dimanapun Anda berada.
Sekian dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.